Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan keriduannya, serta melimpahkan rezeki yang barokah kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, pada video kali ini, kami akan mempersembahkan pengajian ilmu tauhid bersama dengan Gus Muklason. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, mari kita simak videonya. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarbatihi wa alil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhina ila muntahun wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'i arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Di dalam diri setiap umat manusia itu memiliki takdir yang berbeda-beda. Ada yang takdire itu dia wong fakir, ada yang takdirnya dia orang kaya. Ada takdirnya orang itu mengalami situasi qobdi, ada takdir yang mengalami situasi basti. Ono isik enom wis rabi, ono sampak tuwek durung rabi. Ono sing ada yang takdir iku mulai cilik ora tau enak blas gak enak, ujung-ujungnya enak kate mate. Wonten ngeten iki nggih, wonten kae cilik diwenakno tok, mergae wong tuwane iku mang sugih, basa ngadepi seket rabi oleh pitung dina buyar. Wonten ngoten niku. Segala hal apa ketetapan Allah, belajarlah kita untuk tidak mencaci alias maidu. Belajarlah untuk tidak mencaci ketetapan Allah.
Apa iso? Itu dikembalikan kepada hati Anda masing-masing. Kalau hati iku pengikut daripada kesenangan hawa nafsu, tidak bisa, mboten saged. Iso-iso stres, notoke bunuh diri. Alias gendeng, iso-iso ngoten. Tapi bila mana hati iku menjadi pengikut Allah, hati selalu ta'alluq kepada Allah, monggo saged menerima segala keputusan dan ketetapan Allah. Ini pun melihat kelas kita ada di mana. Sekali lagi katakan, ini pun melihat kelas kita, kelas hati kita ada di mana. Apakah ada di fana, kamil, ataupun bako. Walaupun seminimal mungkin tingkat makrifat hatimu pada Allah, toh pada akhirnya pasti kembali kepada Allah. Tapi yang ngenteni legrek dhisik ati ngenteni legrek dhisik. Artinya hati mengalami situasi dan kondisi gerunjal. Hati itu tidak menentu karena detik-detik ketika saat takdir itu datang, yang datangnya tidak dikehendaki atau tidak dimaui di dalam sifat pesariah. Contoh mangiku wis dandan wis cepak-cepak mixer wis muni, lah kok bar maghrib lah kok gak muni. Akhirnya golek saut-sautan niku. Iya, sing biasa tak nggo live nek jam 4 bongkar muni. Lah iki hal yang tidak kita kehendak muni. Maghrib iku sik muni bunyi, tetapi habis maghrib ora iso muni, bingung. Akhirnya ada mixer kecil ini, biasanya untuk live jam 4 kita bongkar, akhirnya bisa. Jane ngene iki duduk penggawe aku rek. Ya. Mestine ana dhewe pok sine dhewe. Berhubung Gusti Allah ndeleh pok si aku ngene diapakno ngatene. Tetap harus jalani. Mesti lah kita belajar untuk menerima takdir. Jane ya gengsi rek, masyaallah. Wong kiai kok dikongkon utek-utek sound system. Akal dinggo maju. Nek akal dinggo maju. Tapi dudu akal seharusnya untuk bisa menerima kahanan atau takdir saking Allah, bukan akal, hati. Ketika hati dihadapno
itu merupakan satu kok sinya. Terus kate ngomong apa sampean? Jane gak pantes mosok sing ngaji jutek. Iku akal. Tapi ingat, sampai manakala akal kok selalu dikedepankan, tidak bisa aku marifat Allah, gak bisa. Ora iso. Kaya apa sejarah ketika Rasulullah iku akal, malaikat itu kan akal. Iya. Mandep parkir. Buruk hayawan leren. Iso. Berarti akal sama nafsu harus parkir. Paham ya? Buruk ini kan gambaran tok. Tak ngoten ta? Bentuk jaran ono sini iku lak gambaran sih ya. Iku asline gambaran. Dudono sifat basyariah kang rupa nafsu nafsiyah ambe amarah berhubung udah jinak akhirnya kena digawe tumpuan untuk menuju pada Allah. Tapi ada batasnya, nggak iso melu. Artinya ini Allah meletakkan sifat basyariah di dalam hatimu yang berupa nafsiyah dengan amarah, bisa kau manfaatkan untuk menuju pada Allah. Contoh, luwe seneng sono mboten? Nggih. Luwe akik pokokkan jadikan sebagai tumpaan untuk nang Allah. Akhirnya terjadilah aktivitas makan. Loh, hatimu kemana? Kan saged sama menjadikan sebagai tumpaan. Lah, ini contoh. Wis, kembali kepada materi. Belajarlah untuk bisa mengenali Allah. Walaupun teriku dasariah kita sebagai manusia tidak menghendaki, dan ini bisa Anda terima manakala hatimu itu sudah masuk di golongan ahli suhud, baru saged. Nek mboten mriku mboten saged. Sedang kadung mencetak, mendidik hati menjadi hati yang berkarat ahli suhud, itu tidak terlepas dari 3 hal. Sampai aku harus mencari guru akhirat. 2, nanti kita dididik ilmu kemudian laku dengan istiqomah. Dididik ilmu supaya bisa laku uzlah dengan istiqomah. Dengan jalan inilah Bapak akan mencetak generasi yang berkarakter ahli suhud. Nek mboten dugi mriku boten saged. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus kalau kita sudah melakukan penerimaan hati dengan takdir Allah, maka selanjutnya kita berupaya untuk menjaga kelestarian hati daripada kesucian tersebut. Terus pundi carane, bagaimana caranya kita untuk menjaga kelestarian daripada kesucian hati? Tetap kembali lagi kepada apa yang didhawuhkan Allah, ani budullaha waztanibut tauhid. Pertama,
menjaga hati selalu bersama Allah. Ini pertama, menjaga hati selalu bersama Allah dengan cara Anda selalu memegang teguh tali Allah. Itu namanya ani'budullaha, mengarahkan hati tetap terjaga bersama Allah. Maksudnya apa? Geco ono taline menyang Allah. Kedua, waztanibut tauhid, hatimu harus selalu, hati lo maksudnya, hatimu harus selalu untuk mledingi. Ku apa mledingi ku rek bahasa Indonesia nih? Membelakangi selain Allah. Cuman iki hati, bukan rogo. Waztanibut tauhid, waztanibut tauhid, ngedoi hati dari perkara selain Allah. Hati, bukan jasad. Apa perkara selain Allah itu? Oh, macam-macam Pak, macam-macam. Pokoknya kesebut babakan makhluk apa wae. Artine ati iku kudu ngedoi senajan walaupun toh jasad iki bersama dengan selain Allah. Wis iki sing kudu panjenengan jaga. Urusan materi ngaji apapun, bentuknya bab apapun, pasti kau akan tidak kebingungan. Sebab muaranya ngaji bab hakikat dengan judul apapun, bab nopo wae, iku muaranya di situ. Ati mengarah nang Allah, satu sisi ati membelakangi selain Allah. Wis, kalau ini sudah kau pegang betul-betul, inilah yang disebut dalam satu ayat Allah wa atur Rasul. Ta'ato sira Allah ing Gusti Allah, wa ati ulan padha ta'ato sira kabeh ar-rasul ing utusan. Artine dengan hati berlaku hukum hakikat makrifat ini secara langsung atau tidak langsung, Anda itu sudah dikatakan bertaat kepada Allah. Sing sapa wonge, barang siapa yang taat kepada Allah, maka betul-betul taat terhadap Rasul. Iki sik ana runing gak ana luru. Dari sisi ucapan ono Allah ono Rasul, dan maknawiyahnya tidak dua. Seuli dan silah itu ada dua bentuknya, Allah dan Rasul minangka ini syahadat luru awakmu, persaksian
rasul kang rupa jasadmu. Wis saiki ya apa sekirane sakaini ana persaksian loro ning dadi saksian. Sampean harus tidak membedakan antara Allah dengan Rasul. Hakikate ojo syariat iki gak oleh. Piye mandange Allah dengan otomatis awakmu kudu ndelok urip ikulah sing den maksud Allah dohir roba batin. La ibsarun wa mubsarun wa basarun, berarti dirimu sebagai penaksi, dirimu itu harus tidak ada. Hatimu dikatakan menerima takdir, walaupun takdir gak enak apapun. Gampang lho Pak niki, esu mboten gampang. Apa maneh nek nalikane anak sampai nakal, wis gak terima. Mbak ono sing tak mau klojarno tok gak gelem ngaji babah iku piye, salah napa mboten Gus? Ya sih ta, aku jawabku teko ndi. Nek teko syariate ya salah awak anak ndlodok kok gak ilingno. Ya dilingne. Cuman ketika Anda mengingatkan, biar tidak menjadi persoalan dalam hatimu, belayu opo persoalan la haula wala quwwata illa billah iku kahanan hanyalah Allah. Iki kok gak jadi masalah. Tapi nek hati masuk dalam situasi kondisi apapun yang ada di perputaran anak, hati sampean ku sing masalah. Apa maneh nek wis dicandak bojo gak nyambut gawe, ning ana sing diedang, kana sing digodhog, kira-kira iki gak ngamah. Bu ngamuk nggih, ya gak apa-apa ngamuk. Sing gawe ngamuk ya sapa ngoten mawon Bu. Wis dadi jane imbang. Bapake mbeti ngamuk engko nek dilokno sing ngamuk ya sapa ngoten mawon. Dadi gak ana putusi. Ora enek putusi selama kita masih diletakkan Allah di dunya, selama iku ujian bertubi-tubi. Panjenengan sudah mengenal Allah loh, tambah gede menan. Sebab ngeten Bapak Ibu, manakala hatimu tidak diuji Allah lewat anak, dirimu diuji lewat dunia. Manakala tidak menguji dirimu lewat dunia, kau akan diuji dengan suami dan istri. Manakala kau tidak diuji Allah lewat anak, lewat suami, maka kau akan diuji Allah lewat imanmu. Iman yang ada di hakul iman, apakah bisa keplorot ke nurul iman? Ujian Allah, bentuk ujian Allah semuanya. Innama amwalukum wa auladukum wa azwajukum fitnah. Semua dihadapkan Allah terhadap diri kita sebagai hambanya, itu semua ujian.
Yang ujian menyimpan dua hal. Satu, apakah kau masih setia pada Allah atau tidak? Yang kedua adalah Allah mata-mata untuk bungkus imanmu semakin kuat, iman tauhid makin kuat. Karpe pun banyak manusia yang tidak melihat Allahnya, maka secara otomatis mereka akan mencaci takdir. Siapa mereka? Kebanyakan adalah golongan ahli hijab, dan itu pernah kita alami. Sebelum hatimu dimasukkan Allah dalam hukum hakikat lewat ahli syurga, dirimu juga pernah mengalami kondisi ahli hijab. Wis, kesimpulan pada malam hari ini ialah dengan hatimu bersama Allah dan hatimu selalu menjauhi selain Allah, itu bentuk dirimu akan bisa menerima takdir, menerima kenyataan. Wis paham nggih? Wis iku sampean cekel sampai kapanpun sampean cekel, sebab sampean kali kula mesti dihadapno takdir yang kurang berkenan miturut sifat basariah kita sebagai manusia karepe njaluk sehat, selalu tercukupi, apapun penak-penak tok, manusiawiyah, tapi pasti akan dihadapkan sebaliknya. Makanya Allah nafsu kan ngomong ini, dawe nafsu iku mali ilat dawe Allah. Nek Allah ngongkon ngulon, nafsu ngongkon ngetan. Nek Allah ngongkon ngetan, nafsu mesti ngongkon ngulon. Tapi iki umumi sing diketahui banyak orang. Tetapi nafsu lebih cerdik, nafsu lebih berpolitik lagi. Ketika saat Allah ngongkon ngulon, nafsu yo ngongkon ngulon. Contoh Allah memerintahkan kita untuk melakukan kewajiban yang berupa puasa, berupa zakat, berupa sholat dan lain sebagainya. Nafsu merintah kean, ini Anda akan terasa kalau di situ juga ada kepentingan nafsu, manakala hatimu terlepas dari disawang manungso ning laku iku, mungguh dheweke pengertiane dheweke iku ben disawang Allah. Kang rupa apa? Yang berupa apa? Dalam persoalan ubudiyah, ngibadah yang maktubah yang diwajibkan itu, bentuk hati masih mengharap hadiah dari Allah yang berupa apa? Surga, dijauhkan neraka. Udah. Iki yo sik klebu dipaidu. Iki sik klebu dipaidu. Iki nomor loro iki sik dipaidu. Padahal wis gak krono menungso. Hadiah. Saiki sing nomor 3 awalus maneh nafsu ngongkon ben awakmu makrifat, ben awakmu makrifat.
tujuane supaya hatimu iku makrifat Allah. Lu nafsu anggitmu ya apa? Tapi proses yang harus Anda alami, nanti Anda sendiri akan tahu celah mana yang menjadikan hawa nafsu masih ikut dan tidak ikut. Lewat proses seperti ini Anda akan didik, akan menjadi insanul kamil. Sebuah contoh secara logika, panjenengan duwe keahlian produk ndadekno nyiptakan satu produk sing iki engko disenengi wong, akhirnya jenengan gawelah sing namanya sebuah makanan yang di luar tidak ada. Taruh saja jenengi gule lompong ya. Lah katumon gule lompong ya. Ya. Ngerti gule lompong sampean? Ya. Iku awal aku yakin jenengan belum ada pengalaman rasane sik cemplang. Sampean nggawe produk mobil awal sampean menciptakan itu belum sempurna, tapi lebih baik daripada yang lain. Lagi proses memang setiap tahun ada kesempurnaan, mbuh ditambahi opo. Jadi tidak jauh dari contoh seperti ini. Nanti kau dikatakan betul-betul tidak ada unsur sedikit pun syirik, manakala kau terlebih dahulu melewati beberapa situasi yang masih dikatakan syirik. Jadi nafsu masuk di dalam hatimu, sampai berzuhud dzikir tujuane makrifat nang Allah supaya nek ana kuniku suwenak damai ngoten. Lho iki masih ada kekiting hawa nafsu. Tidak selamanya nafsu itu kontradiksi terhadap apa perintah Allah. Iki sing lebih lembut maneh lho ya. Tondone nek sampean kali kula iki sih ada kepentingan hawa nafsu, manakala di dalam hatimu masih berlakunya hukum tambahan, hukum makhluk. Paham nggih? Kecuali semuanya akan bersih manakala di dalam hatimu itu sudah tidak berlaku hukum selain Allah. Paham nggih? Wis, untuk mencapai tingkatan kaya ngono sampean kali kula ati niki subhanallah selalu meliwati wono, ngerti wono amin ya, alas, melewati jalan yang tidak dilewati seseorang. Ibarati kados kaya ngoten, cara wong Jawa endas digawe sikil, sikil digawe endas, iku namanya rekoso. Prihatin. Makanya di dalam ajaran Rasulullah, bahkan di dalam Al-Quran tentang masalah zikir itu sering disebut. Karena begitu pentingnya hati untuk bisa mencapai tingkatan yang tertinggi adalah tingkatan yang sudah hati lepas dari hukum selain Allah.
kami meninggalkan kemewahan duniawi ya. Coba kita lihat di dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali bagaimana ketika beliau mencapai tingkatan ma'rifatullah. Beliau banyak fasilitas sebagai rektor Mesir kono, Kairo Mesir, Universitas Kairo Mesir. Mboten sembarang tiang bisa masuk menjadi mahasiswa mereka. Persyaratannya harus hafid, harus hafal Al-Quran, harus. Jadi sampai masuk nenggone Universitas Mesir Kairo, jadi mahasiswa untuk mencapai S1 awal masuk harus hafal Al-Quran. Indonesia wonten setunggal tapi kalau sing harus hafal Al-Quran, yaiku mahasiswa atau Universitas Jaya Baru lah. Sebab sampai nek gak hafal Quran kuno munting sen atimu, munting gak iso nrimo isine Al-Quran, gak iso. Al-Quranul Qadim lho Pak sing tak maksud. Lah nek Al-Quranul Karim yo maca lesan yo gak ono wong yo gak kate iso. Wis. Beliau fasilitas apapun yang berkenaan dengan jabatan, properti beliau tinggalkan. Ngerti properti Bu? Mboten. Properti niku bisa saya katakan coro hasil sing ora rekoso. Coro tenguk-tenguk tok duit padha teko. Properti sebuah opo ngoten. Dadi sampean gak atik soro-soro, cukup ning omah nyantai-nyantai, mbuh lapo ngaji, gunung ku ana properti. Jenis properti. Wis. Ituanya ditanggalkan beliau Imam Ghazali, anak istri ditinggal budal nggawa karung. Isine karung adalah mushaf. Mushaf iku kados ngeten iki. Kertas cilik nulis-nulis, mari nulis dilokno nanggone goni utawa karung kene glangsing dibeto nang pasar, nang dalan. Isine tulisan. Sing tulisan iki banyak manusia pada saat itu orang ngerti karepe. Contoh tulisane iku orang penguripan. Contoh wis ditulis red dilebokno karung. Niki nek cara wong umum maca kan bingung to. Lho banyu ana pengurip apa kepi lah ngoten nggih. Wis ora paham. Mari nulis maneh. Adange lampu iku bisa ndadek nebune wong pet. Cambek wong syariat padange lampu bisa ndadek padange wong peteng. Kape ya ora cetok dilebokno karung. Wis sampak numpuk akeh sijine dalan ketemu pembegal utawa perampok. Lah terus piye? Mungguh perampok mengira. Apa mengira iki? Mengira di darung itu adalah yang berharga. Emas. Apa terkoni?
prasangkane begal iku mang adalah emas, mutiara dan lain sebagainya. Nek masalah barang berharga, bener barang berharga. Cuman maksudnya barang berharga anggene wong syariat berupa tarik-tarikan. Akhirnya nggih kecekel barang mang perampok tadi. Boso buka kaget. Tapi sempat berdialog. Sebelum direbut sempat dialog. Beliau menjawab, beliau Imam Ghazali, daripada barang iki kau rampas, lebih baik nyawaku kau rampas. Otomatis perampok kita penasaran, direbut tenan, boso dibuka rupa mushaf utawa kertas endek-endek tulisan. Akhirnya jenenge perampok ngomong, "Oh, aku keliru merampok wong gendeng." Lah wis ah. Akhirnya diparingi maneh, diparingi melih. Itulah ceritanya sebab musabab munjuli dadine kitab Ihya Ulumuddin. Untuk mencapai hati beliau menuju pada Allah, ditempuh situasi dan kondisi seperti itu. Pelepasan makrifat amu adalah melepas keakuan hamba. Wis nek iku wis lepas dalam hatimu, maka sempurnalah yang namanya kemakrifatan pada dirimu. Bapak Ibu hadirin, otomatis kau akan diletakkan jenenge makom musyahadah. Pertama ning fana, kemudian ning kamil, kemudian ing bako. Wis iku tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk malam hari ini mungkin tidak bisa memberikan tanya jawab banyak, karena memang yang tersedia mic-nya itu hanya satu. Jadi ngangkang kata karena iki mengdarurat syair, akhirnya terjadi seperti ini. Ini merupakan juga sebuah ketetapan Allah yang harus kita belajar untuk menerima dengan ikhlas dan ridho. Hati tidak akan bisa ikhlas dan ridho atas semua apa yang ditetapkan Allah manakala hati itu tidak bisa sampai makrifat